Selamat datang lagi di channel Felix Kris. Hari ini ada cerita seru tentang Yogyakarta. Ada sedikit mistisnya, tapi lebih banyak sejarahnya kali ini ya. Cerita kali ini tentang Sumbu Imajiner Yogyakarta. Apa itu sumbu imajiner? Apakah seperti sumbu kompor? Tidak, bukan. Sumbu imajiner ini adalah garis lurus yang membelah Yogyakarta. Jadi kalau di sisi selatan, kalau ditarik garis lurus dari titik 0 km, itu sampai ke Pantai Parangkusumo atau Parangtritis. Terus kalau ditarik dari pusat atau titik 0 Yogyakarta ke utara, itu sampai ke Gunung Merapi. Nah, itulah garis imajiner Yogyakarta yang ternyata juga penuh dengan sejarah. Selain memiliki makna sejarah dan penuh filosofi, ternyata garis imajiner Yogyakarta ini juga menjadi acuan dalam pembangunan tata kota Yogyakarta. Dan keberadaan garis imajiner ini juga membedakan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk kerajaan-kerajaan peninggalan Mataram. Sejarahnya, setelah Perjanjian Giyanti, Mataram dibagi dua, dan Pangeran Mangkubumi mendapat bagian yang sekarang kita kenal dengan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi ini kemudian nanti akan dinobatkan sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Pangeran Mangkubumi itu mendapatkan wilayah yaitu Alas Mentau dan mulai membangun Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dari situ, di bekas pesanggerahan yang bernama Pesanggerahan Garjitowati. Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama itu membangun keraton pada tanggal 9 Oktober 1755. Dan proses pembangunan memakan waktu 1 tahun sampai akhirnya Keraton Yogyakarta mulai dipakai atau digunakan untuk pemerintahan pada tanggal 7 Oktober 1756. Nah, angka tahun ini bisa kita lihat dari sengkalan Memet Dwi Nogo Roso Tunggal dan Dwi Nogo Rosowani yang menandai tahun 1682 Jawa. Dalam membangun ibu kota Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini ternyata memang Pangeran Mangkubumi nggak sembarangan. Memang didesain dari awal ada sumbu imajiner yang menghubungkan selatan dan utara gitu ya, dari pesisir Laut Selatan sampai Gunung Merapi. Jadi memang garis imajinernya ini juga akan membantu pengaturan tata kota Yogyakarta. Nah, selain itu sama seperti kerajaan-kerajaan kuno lainnya, konsep yang diusung oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono pertama itu adalah catur gotro tunggal, yaitu menyatukan elemen pemerintahan, kemudian ekonomi, sosial, dan agama. Ini bisa tampak dari adanya keraton, kemudian masjid, kemudian alun-alun, dan juga pasar Beringharjo. Rute garis imajiner. Nah, ternyata rute garis imajiner ini melewati beberapa bangunan-bangunan monumental yang sampai sekarang masih bisa kita lihat juga. Di antaranya adalah Panggung Krapyak, Keraton, dan Tugu Palputih. Yang kalau ditarik garis ke selatan, itu akan berujung di Pantai Parangkusumo. Dan kalau ditarik garis lurus ke utara, itu akan berujung di Gunung Merapi. Nah, Pantai Parangkusumo yang menjadi titik paling selatan dari garis imajiner ini memang juga dijadikan tempat upacara labuhan, karena memang menjadi salah satu pantai yang paling sakral di pesisir selatan, dan juga memang menjadi makna mitologis dengan keberadaan penguasa Laut Selatan yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Kalau Panggung Krapyak sendiri, ini adalah peninggalan Sultan Hamengkubuwono yang pertama, yang dipercayai itu menjadi tempat perburuan hewan rusa. Jadi karena dulu sekitarnya adalah hutan Krapyak, kemudian ada Panggung Krapyak, itu bangunan berlantai 2. Jadi konon Sultan itu nanti akan ada di atas sana untuk berburu rusa dan juga memantau kawasan Krapyak dan sekitarnya dari situ. Dari Panggung Krapyak, kita ke arah utara, kita akan menemukan alun-alun selatan. Kemudian ke utara lagi adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, sebagai sebuah istana, memang bangunan ini digunakan sebagai tempat tinggal Sultan Yogyakarta. Bangunan istana umumnya
Itu dikenal terdiri atas 7 kompleks, yaitu Siti Hinggil Ler atau Balerung Utara, kemudian Kamandungan Ler atau Kamandungan Utara, Srimanganti, Kedaton, kemudian Kemanganan, Kamandungan Kidul atau Kamandungan Selatan, dan yang terakhir adalah Siti Hinggil Kidul atau Balerung Selatan. Nah, keraton inilah yang menjadi pusat dari garis imajiner Yogyakarta. Dari keraton, kalau lurus lagi, itu kita akan menemukan Malioboro, kemudian ada Tugu Palputih. Jadi Tugu Palputih ini, itu awalnya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Dulu namanya adalah Tugu Golonggilik, yang tingginya jauh dibanding yang sekarang, dan di atasnya itu bentuknya bulat. Kalau sekarang kan runcing ya. Dulu lebih tinggi dan bulat, warnanya putih, dan tugu ini sayangnya sempat hancur saat gempa besar melanda Jogja di masa-masa awal Kesultanan Yogyakarta berdiri. Kemudian dibangun kembali oleh Belanda menjadi bentuk yang kita tahu sekarang ini. Terus kalau dari tugu kita tarik garis ke arah utara, itu akan menjadi ujung paling utara dari garis imajiner Yogyakarta, Gunung Merapi. Gunung Merapi yang sampai sekarang masih aktif memang menjadi juga salah satu simbol yang cukup sakral untuk masyarakat Yogyakarta. Gunung ini sendiri meletus hampir 2 hingga 5 tahun sekali, dan letusan terakhir yang terkenal memakan banyak korban itu adalah letusan di tahun 2010. Selain itu, Merapi juga menjadi tempat labuhan Merapi yang selalu diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Secara filosofis, ada makna mendalam dari tata ruang kota Yogyakarta. Bentuk tata kota vertikal dari selatan ke utara itu melambangkan hubungan manusia kepada Sang Pencipta. Laut Selatan sendiri merupakan titik terendah dan Gunung Merapi menjadi titik tertinggi yang melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan Sang Pencipta seiring berjalannya waktu. Garis imajiner atau sumbu filosofis Jogja itu juga melambangkan perjalanan hidup manusia. Dari panggung Krapyak itu melambangkan sebagai kelahiran manusia, kemudian menuju ke keraton itu melambangkan masa pertumbuhan manusia, kemudian ke alun-alun utara yang melambangkan fase manusia muda yang beralih ke manusia dewasa, lurus lagi ke utara ke Malioboro yang melambangkan masa kejayaan kehidupan manusia, kemudian ke utara lagi berlanjut ke Malioboro yang melambangkan kejayaan masa hidup manusia, dari karir, dari kehidupan, keluarga, kemudian berlanjut lagi ke utara ke Jalan Marga Utomo yang melambangkan perjalanan manusia dari dewasa menuju ke tua, dan berakhir ke Tugu Palputih yang menyerupai nisan sebagai lambang akhir hidup manusia dan beralih ke alam selanjutnya. Nah, dari garis imajiner atau sumbu filosofis panggung Krapyak ke Tugu Palputih, kalau dihubungkan juga dengan alam, itu juga akan menjadi satu kesatuan yang full. Jadi di Laut Selatan, yang merupakan elemen air, itu menjadi awal mula kehidupan manusia. Dan Gunung Merapi sebagai titik paling tinggi, itu adalah simbol manusia kembali kepada Sang Pencipta dan menuju ke nirwana. Secara simbolis, garis imajiner ini melambangkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dan alam. Kalau sekarang, Badan Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta bersinergi dengan Dinas Kebudayaan DIY memang juga sedang mengajukan garis imajiner sebagai warisan dunia UNESCO. Dan syarat-syarat yang dipenuhi memang cukup banyak. Makanya sekarang benar-benar nih, warga Yogyakarta juga harus mendukung upaya dari pemerintah daerah untuk bisa mengangkat garis imajiner atau sumbu filosofis Yogyakarta untuk menjadi salah satu warisan dunia UNESCO. Gimana? Udah sempat nyoba jalan lurus dari panggung Krapyak ke Tugu Palputih dan menyelami makna sumbu filosofis Jogja? Kalau belum, coba kapan-kapan ya, pasti seru. Oke, sekian cerita hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah menyimak. Jangan lupa klik subscribe, like, dan sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye!